Kamu hanya seorang pengantar makanan. Cepat-cepat pergi mati ya. Sudah merusak mobil saya. Apa kamu bisa membayar? Kakak Dian. Menurut saya, dia hanya ingin berpura-pura. Xinyan. Lu Chen. Kenapa kamu di sini? Yan Yan. Apakah kamu mengenalnya? Xinyan. Dia siapa? Kamu adalah pengantar makanan itu. Mantan pacar ya? Sayang sekali. Kenapa tadi tidak menabrakmu sampai mati? Aku akan menidurimu sampai mati. Lu Chen. Saya memperingatkanmu. Jangan sembarangan. Manajer Bian. Dia bukan orang yang bisa kamu hadapi. Karena kamu sudah melihatnya. Kalau begitu, saya akan memberitahumu. Kita sudah selesai bermain. Pisah tangan. Dengar tidak? Cepat pergi. Chen Xinyan. Aku membiayai kuliahmu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Betapa tampannya cowok itu. Ternyata dikhianati. Tampan itu ada gunanya apa? Saat ini, uang berbicara. Kenapa? Karena kamu hanyalah seorang pengantar makanan yang bau. Aku tidak ingin hidup miskin bersamamu seumur hidup. Kakak Dian, berikan dia sedikit uang untuk biaya medis. Ayo kita pergi. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Ini untukmu. Mulai sekarang, menjauhlah dari Yan Yan. Jauh sedikit. Jika tidak, saya jauhkan diri dari Yan Yan di masa depan. Cinta. Sangat konyol. Lu Chen, mau jadi pacar saya? Baik. Lu Chen. Orang tuaku bangkrut. Saya tidak bisa masuk universitas. Tenang saja. Meskipun saya tidak masuk universitas, saya akan membiayai kamu untuk kuliah. Saya mengorbankan diri untuk Chen Xinyan. Meninggalkan kuliah. Mengantar makanan untuk membiayai sekolahnya. Tapi pada akhirnya, mendapatkan akhir seperti ini. Pergi saja dengan cintamu. Host Lu Chen terdeteksi. Mengalami pukulan berat. Sistem miliarder resmi terikat. Sebagai calon miliarder, harus memiliki tubuh yang kuat. Untuk menghadapi kehidupan malam yang beragam di masa depan. Sistem memberikan tugas pertama. Berjalan. Hadiah tugas. Setiap langkah yang diambil. Hadiah 1 yuan. Batas waktu 7 hari. Sistem. Setiap langkah yang diambil. Hadiah 1 yuan. Chen Xinyan, tunggu saja. Hari ini, kamu tidak peduli padaku. Besok, saya akan membuatmu tidak bisa menjangkau. Karena berjalan juga bisa mengantar. Jadi saya akan pergi sambil mengantarkan. Kakak, uang ini, kamu tidak mau. Pesanan. Tidak mau. Pesanan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Serius? Cepat ambil, cepat ambil. Banyak sekali uang ini. Pemilik hari ini telah berjalan. 1561 langkah. Mendapatkan hadiah 1561 yuan. Dapat ditarik kapan saja. Ini. Jadi sudah menghasilkan 1005. Baiklah. Mari tetapkan tujuan kecil terlebih dahulu. Berjalan 30.000 langkah setiap hari. Menghasilkan 30.000. Ngomong-ngomong. Harus pergi ke rumah kakak Su. Untuk mengajar Tang Tang. Kakak, kamu mau menemani saya berbelanja? Tidak mau. Saya harus menyiapkan materi belajar. Dengan kerja keras seperti ini bisa kaya mendadak? Lebih baik cari anak orang kaya saja. Ngomong-ngomong, aku mencampakkan Lu Chen. Putus. Bukankah kamu selalu menyukainya? Itu karena saya dulu buta. Seorang pengantar makanan yang miskin. Apa masa depan yang bisa kita miliki? Sekarang, sudah menemukan jodoh sejati saya. Chen Xinyan. Apakah kamu tidak punya hati? Seseorang telah berkorban begitu banyak untukmu. Sekarang kamu menganggap dia miskin. Kamu ngapain saja sebelumnya? Kak, aku ini adikmu. Kenapa kamu berteriak padaku? Baik, karena kamu memilih untuk putus. Maka kamu harus kerja untuk mendapatkan uang. Kembalikan setiap sen yang dia habiskan untukmu. Semuanya harus dibayar kembali. Aku. Dengan alasan apa? Itu adalah keputusannya sendiri. Saya tidak akan membayarnya kembali. Kamu bilang kamu. Si cantik dari Universitas Jiang. Bekerja keras setiap hari. Seandainya aku punya wajah sepertimu. Aku sudah pasti membuat para pengagum itu. Memanjakanku. Tutup mulutmu. Berikan kontak Lu Chen padaku. Kamu tidak akan mengembalikannya. Saya datang untuk mengembalikan. Sebagai manusia, tidak boleh begitu tidak berperasaan. Itu. Ini adalah yang kamu katakan ingin kamu kembalikan. Ya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya.
Penghuni telah berjalan hari ini. 30.051 langkah. Mendapatkan hadiah. 30.051 yuan. Dapat ditarik kapan saja. Berjalan seharian. Akhirnya mencapai tujuan. Akhirnya kamu datang. Di mana permennya? Dia sedang ribut di dalam rumah. Biarkan aku mengajarinya matematika. Masih merasa saya mengajar tidak baik? Sudah. Ayo cepat masuk. Dia terus memanggil saya untuk memanggilmu. Kakak Lu. Akhirnya kamu datang. Guru sudah datang. Tang. Soal mana yang tidak bisa? Metode yang diajarkan ibu ini. Guru bilang tidak benar. Saya. Matematika saya tidak terlalu baik. Tidak apa-apa. Ayo. Coba lihat ini. Begini dulu. Kemudian tambahkan ini. Apakah ini jadi lebih mudah? Coba saja. Wah, kakak Lu sangat hebat. Tulis saja. Lu Chen. Terima kasih ya. Mengajar tugas Tang. Sebagai seorang miliarder yang sangat penyayang, bagaimana bisa melihat ibu di rumah kosong menderita sendirian? Tugas. Membantu Suan King mengajar putrinya belajar. Hadiah. Mengajar selama 15 hari penuh. Akan mengakuisisi Yida Real Estate. Saham sebesar 67%. Bernilai lebih dari 1 miliar. 1 miliar. Yida Real Estate. Tenang saja. Serahkan Tang padaku. Saya jamin. Saya akan mengajar kamu dengan jelas. Lihat ini, kamu. Kakak Lu terbaik sekali. Akhirnya saya selesai menulis. Itu karena Tang pintar. Kakak hanya menjelaskan sekali padamu. Kamu langsung mengingat semuanya. Tugas bimbingan hari ini selesai. Progres 1/15. Bertahan selama setengah bulan. 1 miliar di tangan. Tutor mana yang bisa menghasilkan lebih banyak dariku? Kakak Lu, mari kita cari mama. Baik. Mama, saya sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Tang hebat sekali. Jadi, Tang pergi mandi sendiri dulu. Lalu mama akan memberimu hadiah. Bermain di tablet sebentar. Bagaimana? Baik. Lu Chen. Ayo datang dan duduk. Temani saya minum satu gelas. Kak, aku hanya tidak mau minum lagi. Lu Chen. Tang sangat menyukaimu. Maksudku. Apakah kamu hanya menjadi tutor? Ah. If membutuhkan bantuan di tempat lain. Apakah kamu juga akan membantuku? Kak, maksudmu adalah suamiku selingkuh. Dia adalah manajer penjualan Yida Real Estate. Manajer penjualan. Sering bersosialisasi. Tidak pulang semalaman. Suatu kali dia pulang ke rumah. Aku ada di bajunya. Ada bekas lipstik. Saya memeriksa teleponnya. Di dalam. Semuanya. Adalah catatan obrolan dengan mahasiswi. Kakak, apakah kamu ingin bercerai? Cerai? Apa gunanya bercerai? Kenapa? Kenapa dia bisa mencari wanita di luar? Saya tidak bisa. Kenapa? Saya harus menahan diri. Kakak, kamu pasti sudah mabuk. Astaga, apa yang saya lakukan? Bahkan kepada seorang anak laki-laki. Maafkan aku, Lu Chen. Saya baru saja minum terlalu banyak. Berkata omong kosong. Anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Kakak, apa yang barusan kamu katakan? Saya sudah tidak ingat. Tidak, tidak mengatakan apa-apa. Ibu. Saya sudah selesai mandi. Kali ini saya juga sudah mengenakan pakaian dengan baik. Tang sungguh menakjubkan. Kakak, karena Tang sudah mandi, aku juga harus pergi. Baik, kakak Lu, kamu belum bermain denganku. Tidak apa-apa. Kakak akan datang lagi besok ya. Kakak, jika kamu butuh, jika saya membantu, saya bisa. Ibu, wajahmu merah sekali. Ibu tiba-tiba merasa panas. Kenapa Tang tidak merasa panas? Setelah berjalan seharian, kaki rasanya sudah patah. Tapi, saya berhasil mendapatkan banyak uang. Sistem. Saya ingin menarik uang saya.
Penghuni hari ini telah berjalan 38.560 langkah. Mendapatkan hadiah 38.560 yuan. Penarikan berhasil. Harap periksa dengan baik. Sebelumnya dengan Chen Xin, saat berpacaran, saldo tidak pernah melebihi 50.000. Sekarang sudah melebihi. Inilah yang disebut kegagalan dalam cinta. Qian Chang merasa bangga. Halo, saya adalah kakak Chen Xinyan, Chen Xian. Sudah putus. Kenapa kakaknya menambah saya? Yan Yan, mantan pacar adikmu. Belum menambahmu sebagai teman. Belum. Zheng, Zheng. Kamu bilang kamu bodoh atau tidak? Dosa yang dibuat oleh adikmu. Kamu datang untuk membayar utang. Lu Chen berhenti belajar. Untuk membiayai pendidikannya. Utang ini, saya sebagai kakak, tidak bisa tidak membayar. Lu Chen. Tentang masalah adik saya sangat minta maaf. Kesalahan yang dibuat oleh Chen Xinyan. Kakaknya datang untuk meminta maaf. Permainan apa yang kamu mainkan? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Saya tahu Chen Xinyan berhutang banyak padamu. Baik uang maupun perasaan. Jika kamu mau, saya bisa membayarnya untuk dia. Baiklah. Karena kamu ingin menjualnya kembali. Maka jual saja sesuai ini. 115.000. 115.000. Ini. Saya hanya bisa sekarang. Membayar kamu 10.000 terlebih dahulu. Sisa 14.000. Saya akan membayar setiap bulan. Hanya saja waktunya. Mungkin akan sedikit lebih lama. Chen Xian, apakah kamu gila? Dia juga hanya seorang mahasiswa tahun keempat. 115.000 ini baginya. Memang merupakan jumlah yang besar. Tidak punya uang juga tidak masalah. Bekerja untuk membayar utang. Bantu aku membersihkan rumah. 4.000 sebulan tidak mau. Hancur. Dia tidak akan berpikir. Saya memiliki niat buruk padanya, kan? 10.000. Tidak, tidak, tidak. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan datang menemuimu besok. Ini serius. Tunggu sebentar. Pengasuh bintang kampus. Sekarang saya adalah orang kaya. Bisa membayar. Apa? Kamu? Apakah kamu benar-benar akan menjadi pengasuh di rumahnya? Chen Xian, apakah kamu gila? Hai mem, hai mem. Kamu bodoh. 4.000. Biarkan kamu pergi ke rumahnya untuk menjadi pembantu. Dia pasti tidak punya niat baik. Kamu tidak menyadari dia. Bagaimana jika dia membalas dendam padamu? Aduh, Lu Chen bukan orang seperti itu. Bukan yang seperti itu. Pria itu semua. Hewan yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Terutama seperti kamu ini. Tingkat bunga sekolah. Kakak mantan pacar. Sungguh, domba kecil yang diantarkan ke depan pintu. Dia masih bisa membiarkanmu pergi? Memikirkan itu saja sudah menggugah. Lin Lu, kamu terlalu kotor. Pokoknya, kamu harus hati-hati. Baik. Lu Chen. Seharusnya tidak, kan? Pagi-pagi sekali. Siapa yang mencariku? Siapa itu pagi-pagi sekali? Chen Xian. Kenapa kamu datang begitu pagi? Aku tahu. Kamu pergi mengantar makanan sangat pagi. Jadi datang lebih awal. Tidak ada. Mengganggumu, ya? Tidak ada. Masuk dan bicaralah. Itu, yang mana? Bisakah kamu memakai pakaianmu terlebih dahulu? Oh, maaf. Aku tidak tahu kamu datang begitu pagi. Kamu masuk dulu dan duduk santai. Aku pergi ganti pakaian. Baik. Dia bekerja keras untuk mendukung Xinian. Menghidupi hidup seperti ini. Adikku benar-benar menyebalkan. Ah, ada apa, Kak Xian?
Kak Xian. Itu. Kecelakaan murni kecelakaan. Anggap saja seperti tadi. Tidak terjadi apa-apa. Akulah yang menjatuhkan Lu Chen. Dia malah lebih panik dariku. Dia cukup lucu juga. Ngomong-ngomong, Kak Xian, tadi kamu, kenapa teriak-teriak? Itu ada kecoa. Dia terbang mengejar aku. Itu, apartemen sewa. Tidak bisa dihindari ada kecoa. Sekarang sudah teratasi. Kak Xian, ini, apartemen sewa mungkin. Tidak hanya satu kecoa. Jika kamu takut, lihatlah tentang membersihkan. Ah, aku tidak takut. Tadi terlalu tiba-tiba. Aku jadi terkejut. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa yang kamu butuhkan dariku? Aku catat sebentar. Sebenarnya tidak ada yang penting. Hanya, tolong bantu saya bersihkan rumah. Cuci pakaian dan sejenisnya. Itu. Pakaian dalam. Pakaian dalam. Harus dicuci juga? Tidak perlu. Mana bisa aku minta kamu mencuci itu? Oh. Ngomong-ngomong. Yang ini adalah kunci cadangan. Deterjen di rumah hampir habis. Kamu pergi ke supermarket untuk membeli sedikit. Aku akan mengganti biaya itu. Baiklah. Kalau begitu, tidak ada masalah. Aku akan pergi mengantar makanan. Saat kamu pergi, ingat untuk menutup pintu dan jendela dengan baik. Tunggu sebentar. Aku tidak ada kelas hari ini. Apakah kamu akan kembali untuk makan malam? Apa? Maksudku adalah, jika kamu ingin kembali untuk makan, aku bisa memasak. Tapi harus bayar lebih. 200 per sekali makan. Masakanku cukup mahal. Bunga sekolah memasak sendiri. 200 itu sangat berharga. Oke. Sebagai seorang miliarder, tidak boleh pelit terhadap pembantu. Harus membuatnya merasakan kemewahanmu sebagai orang kaya. Tugas, kirimkan sejumlah uang kepada Chen Xian, agar dia mau menerimanya dengan senang hati. Hadiah tugas, pengembalian 10 kali lipat. Pengembalian 10 kali lipat. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Jika kamu merasa itu mahal, ya sudah, tidak usah. Tidak, tidak ada. Aku sudah bosan makan makanan luar. Makan masakanmu. Sangat enak. Semua harta milikku lebih dari 60 ribu. Semua diberikan padanya. Bisa menjadi lebih dari 600 ribu. Itu harus membuatnya mau menerimanya dengan senang hati. Terlalu banyak takut akan membuatnya kabur. Bagaimana kalau begini, Kakak Xian? Saya akan mentransfer sejumlah uang kepadamu terlebih dahulu. Ambil dulu untuk belanja. Kelebihan dikembalikan, kekurangan ditambah. Kami akan menyelesaikan akun pada akhir bulan. Baik. Uang 1 juta sudah masuk. 1 juta. Aku rasa kamu juga tidak begitu kaya. 1 juta ini. Masih dari yang kamu berikan kemarin. Ah. Kamu bisa menghabiskannya sesuka hati. Jangan sekali-kali berhemat untukku. Kita setle setiap bulan. Itu terlalu banyak. Ayo. Kamu juga tidak punya banyak uang. Anggap saja itu. Uang yang kuberikan padamu untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ah. Pergi. Lulu. Yanyan. Bagaimana? Dia tidak mengganggumu, kan? Sepertinya. Saya yang mengambil keuntungan darinya. Tidak, tidak, tidak. Dia tidak mengganggu saya. Justru, dia malah mentransfer 1 juta kepadaku. 1 juta. Dia seorang pengantar makanan. Mengeluarkan uang dengan begitu royal. Ayo, sudah selesai. Dia ini ingin memancing ikan besar dengan umpan panjang. Dia ingin menafkahi kamu. Tidak mungkin. Sistem memberitahu. Pemilik memberikan kepada Chen Xian. Transfer 1 juta. Mendapatkan pengembalian 10 kali lipat. Hadiah sudah diterima. Harap periksa dan terima. Bangun tidur langsung dapat 100 ribu. Enak. Baik. Mengantar makanan. Dapat uang sambil berjalan. Ayo. Selamat menikmati makanan Anda. Baik. Terima kasih ya. Ibu akan menjemputmu setelah sekolah ya. Pergilah. Kakak Su simbol merek dagang terdaftar. Selamat pagi. Selamat pagi. Lu Chen. Tentang kejadian semalam. Bisa kita bicara? Baik. Mari kita bicarakan di dalam mobil saya. Lu Chen. Semalam. Sungguh, saya ingin menggoda kamu. Dia telah mengkhianati saya. Jadi saya ingin membalasnya. Apakah itu sangat lucu? Wanita seperti saya. Kamu pasti tidak tertarik. Kakak, Lu Chen. Saya memutuskan untuk tidak bercerai. Lagi pula, dengan siapapun kita hidup. Itu bukan hidup. Kakak, kamu sudah memutuskan. Saya ingin memberikan Tangtang sebuah rumah yang utuh. Tentang membantu Tangtang dengan pernya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terimalah uang ini. Karena kamu sudah memutuskan. Maka saya tidak akan mengganggumu lagi.
Maaf. Saham Ida Group yang ke-70. 1 miliar ya. Apakah saya terlalu terburu-buru? Sistem memberitahu. Selamat, pemilik telah memicu tugas acak. Sebagai seorang miliarder, kecerdasan emosional adalah salah satu kemampuan dasar. Harus tahu cara membuat wanita bahagia. Tugas. Mengatakan kepada seorang gadis. Kalimat cinta yang melindungi. Hadiah tugas. Panggung. Bernilai lebih dari 1 juta. 100 kalimat cinta. Saya harus berbicara dengan siapa? Cari kakak Xian. Terlalu mendadak. Tidak, tidak bisa. Kakak Su pasti tidak cocok. Semuanya tidak cocok. Kalau begitu, saya akan menghabiskan uangnya. Pergi mencari kakak perempuan. Lalu bagaimana? Ah, ya sudah, dia saja. Shen Zhaoxia. Pertama datang selama 3 jam. Shen Zhaoxia. Ini adalah teman bermain berlian. 1 jam. 222 yuan. Apakah kamu yakin? Jika yakin, maka dia. Satu lagi. Katak yang ingin menggoda gadis cantik di kampus. Zhaoxia hanya menjual bakat, bukan tubuhnya. Baiklah, silakan ikut saya. Silakan pergi. Saya tidak akan menerima pesanan ini. Ah, ini lagi-lagi orang yang berpura-pura. Pria yang berpura-pura gemuk. Uang untuk mengantar makanan. Juga berani menghabiskan seperti ini. Bukan saya, uangnya sudah saya bayar. Kamu bilang tidak mau menerima? Ya tidak usah. Baiklah, kamu bisa pergi. Kamu duduk di sini. Dengarkan saya selesai berbicara 100 kalimat. Saya langsung pergi. Kamu ngapain? Mau mendekati saya? Skala tidak kecil. Kamu. Sudah cukup melihat, kamu yang hanya seorang pengantar makanan. Tidak baik-baik mengantar makanan. Lari ke sini untuk membakar uang. Aku tidak. Saya. Bukan apa-apa. Hematlah kamu. Simpan uangnya. Tidak bisa menghormati orang tua? Kakak, saya sangat mahal. Kamu tidak mampu merawatnya. Sifatnya cukup meledak-ledak. Bagaimana kamu tahu saya tidak mampu? Jangan pakai cara provokasi. Di sini saya memang tidak mau menerima. Zhaoxia, ibumu masih di rumah sakit. Menunggu biaya pengobatan. Kamu tidak bisa bermusuhan dengan uang. Ibu yang sakit. Putri sekolah yang kekurangan uang. Lagi pula harus menyelesaikan tugas. Sekalian melakukan kebaikan juga boleh. Dia bisa menerima berapa jam dalam sehari? Tampan, dia masih seorang pelajar. Harus pergi ke kelas. Setiap hari hanya sekitar 3 atau 4 jam. Baiklah, kalau begitu, saya akan membayar 100 jam untuknya. Pra pembayaran. Lihat apakah kamu mau menerima atau tidak. Kakak, 100 jam. Tapi harganya 22.000. Apakah kamu yakin? Saya sangat yakin. Kenapa? Saya gembira dan bersedia. Tidak bisa. Saya. Zhaoxia, cepat setujui. Ini 22.000 loh. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Mau menerima atau tidak? Saya menerima. Tapi saya harus memberitahu kamu sebelumnya. Saya hanya akan menemani bermain. Tidak menyediakan layanan khusus apapun. Tenang saja. Saya tidak tertarik dengan layanan khususmu itu. Juga tidak berminat. Itu 100 jam. Pindai kode. Baiklah, saya pergi dulu ya. Zhaoxia. Temani bos dengan baik ya. Oh, bukankah ini masih bisa tersenyum? Kamu adalah bos. Tentu saja saya harus melayani kamu dengan baik. Jika kamu benar-benar bisa memberiku 200.000, saya akan menjual seluruh diri saya. Untuk kamu pun tidak masalah. 200.000. Siapa yang bodoh? Akan memberi saya 200.000? Oke bos. Apa yang ingin kamu lakukan? Bermain game. Tidak perlu, kamu hanya duduk saja. Hanya duduk saja. Apakah saya tidak cukup cantik? Atau apakah tubuh saya tidak cukup baik? Kamu sangat cantik. Tubuhnya juga bagus. Tapi lebih dari 20.000. Saya bisa menemukannya. Lebih bebas bermain dibandingkan kamu. Selain itu, penampilan dan bentuk tubuhnya tidak kalah dari milikmu. Kamu. Jangan marah, jangan marah. Dia adalah orang yang membiayai. Dia adalah pria. Tidak perlu mempermasalahkan pria. Baiklah, saya tidak akan menggoda kamu lagi. Baiklah, mari kita mulai. Bisnis penting apa? Kamu tahu. Apa bedanya kamu dengan bintang? Apa? Bintang-bintang di langit. Kamu ada di hatiku.
Kamu tahu apa kekurangan saya? Kekurangan otak. Kekurangan kamu. Saya orang yang sangat jujur. Hanya percaya bahwa waktu akan menumbuhkan perasaan. Kakak, kamu menghabiskan lebih dari 20.000 hanya untuk membacakan ini untukku. Aku pikir kamu sangat mirip dengan sebuah permainan. Permainan apa? Duniaku. Kamu telah mengacaukan hatiku. Kapan kamu mengacaukan tempat tidurku? Berhenti, berhenti, berhenti. Jika kamu ingin mendekatiku, katakan saja. Tidak perlu membaca ini. Hal-hal yang menjijikan. Bukan, kamu salah paham. Saya sedang menyelesaikan suatu tugas. Tugas apa? Perlu membaca kata-kata yang begitu menjijikan? Jangan-jangan ini adalah siaran prank. Katakan di mana kamera tersembunyi. Kamu bicara ya bicara. Jangan bergerak sembarangan. Siapa yang peduli? Itu. Kamu tahan sebentar. Masih ada 30 kalimat lagi. Setelah selesai, saya langsung pergi. Cepat bacakan. Setelah selesai, cepat pergi. Orang ini, apa dia benar-benar tidak ada perasaan padaku? Tidak mungkin, pasti dia berpura-pura. Sistem memberitahu kepada seorang gadis, mengatakan 100 kalimat cinta. Tugas telah selesai. Hadiah H9 telah diberikan. Silakan pergi ke dealer 4S untuk mengambil mobil. Mobil mewah sudah di tangan. Sistem hebat. Beres. Sudah. Itu. Waktu yang tersisa tidak saya butuhkan. Saya pergi dulu. Tidak bisa. Maksud saya adalah, jika kamu keluar seperti ini, akan membuat orang lain salah paham tentang kita. Mengira ada yang salah dengan kita. Salah paham. Saya harus keluar untuk ini. Mengantar makanan untuk menghasilkan uang. Jika tidak, bagaimana saya bisa menghidupimu? Siapa yang menyuruhmu untuk menghidupiku? Kamu sendiri yang bekerja keras mengantar makanan. Masih menghabiskan uang sembarangan. Benar-benar seorang pria. Menjadi pria untukmu. Saya mau. Dr. Lee, tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan mendapatkan uangnya. Kumpulkan secepatnya. Saya akan segera menyerahkannya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Wah, kalian sudah selesai begitu cepat. Apa sudah selesai? Jangan bicara sembarangan. Saosia, kenapa kamu terlihat seperti itu? Sepertinya agak marah. Kamu tidak akan mengganggunya, kan? Tidak. Itu adalah rumah sakit yang menagih biaya medis. Itu tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Bisakah? Pertama, berikan uang muka komisi kepadaku. Saosia, kamu juga tahu aturannya. Uang prabayar hanya bisa dihitung setelah waktu habis. Baru bisa dihitung sebagai komisi. Begini saja. Anggap saja waktu saya sudah habis. Pertama, berikan uangnya kepadanya. Itu bisa 100 jam. Lebih dari 20.000 yuan. Apakah kamu yakin? Saya yakin. Wah, kamu terlalu baik. Saosia, kamu bertemu dengannya. Sangat beruntung. Terima kasih. Aku akan membayarmu kembali. Terserah kamu. Sudah dibayar di muka. Saya pergi. Sudah dibayar di muka. Oh, ini bukan Saosia? Kebetulan. Temani saya bermain beberapa permainan. Maaf, saya tidak menerima pesanan hari ini. Saya baru saja membeli 20 jam. Kamu bilang tidak menerima? Ya sudah, ikuti saya. Bicara saja. Kenapa kamu bergerak-gerak? Siapa yang ikut campur? Kamu setiap hari mengantar makanan di sini. Di sini tidak ada urusanmu untuk berbicara. Ada masalah dengan mengantar makanan? Berani menakutiku? Percaya atau tidak? Ibumu tidak mengajarkanmu? Bisa bicara dengan sopan? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Orang terhormat berbicara, tidak bertindak kasar. Tenang saja, aku tidak akan memukulmu. Ibunya sakit, membutuhkan biaya pengobatan. Cobalah untuk mengerti. Aku tidak mengerti sama sekali. Kamu sangat peduli padanya. Kamu langsung transfer uangnya ke dia. Atau kamu langsung saja menanggungnya. Kenapa kamu berpura-pura hebat? Selamat, pemilik telah memicu tugas acak. Dihina sebagai seorang kaya. Paman bisa sabar, tapi bibi tidak bisa. Silakan gunakan uang. Mempertahankan martabat orang kaya. Tugas. Berikan kepada Shen Xiaoxia. Biaya operasi 200.000. Hadiah tugas 5 kali lipat. Ini adalah keuntungan besar. Ide kamu bagus. Bagus. Bagus, kamu transfer uangnya ke dia ya. Kamu seorang pengantar makanan yang miskin. Kenapa berpura-pura jadi orang kaya? Siapa yang memberitahumu? Mengantar makanan tidak menghasilkan uang? Sekarang aku punya 113.000. Masih kurang 70.000. Dari dompet online. Dari dompet online. Pinjam 70.000. Segera bisa dibayar kembali.
Keluarkan ponselmu. Uangnya masuk 200 ribu. 200 ribu. Benar-benar berputar. Astaga, ini terlalu kaya, kan? Apa maksudmu dengan ini? Ini tidak jelas? Menyokongmu, ya? Menyokongku? Bukankah kamu bilang, memberi kamu 200 ribu? Apakah aku bisa menjualmu? Kenapa? Apa kamu lupa? Jangan bercanda. Aku tahu kamu ingin membantuku. Tapi aku tidak bisa menerima uang ini. Ini pasti semua tabunganmu, kan? Jangan khawatir. Katakan saja, 200 ribu ini. Apakah kamu ingin menerimanya? Tapi, kenapa? Apa kamu tidak ingin mengobati ibumu? Kamu adalah teman bermain. Ini, pelukan dan ciuman. Tidak akan dikenakan biaya, kan? Kali ini gratis. Wah, ini terlalu manis, kan? Sistem memberitahu. Memberikan Shen Zhaoxia biaya operasi 200 ribu. Tugas selesai. Hadiah telah diberikan. Harap periksa dengan baik. Ini sudah menghasilkan 800 ribu. Bahkan dapat untung tanpa usaha. Satu pelukan dan satu ciuman. Gelombang ini benar-benar menguntungkan. Shen Zhaoxia, mulai sekarang. Kamu adalah milikku sekarang. Ayo pergi. Mau kemana? Bagaimana? Aku sudah menghabiskan 200 ribu untukmu. Tidak bisa membuatku menikmati sedikit pun. Layanan khusus. Ini. Bagaimana? Belum mulai sudah menyesal. Tidak ada. Ini masih bisa diterima. Harus membuat uang ini berharga. Benar, kan? Ayo pergi. 200 ribu. Ibu sudah diselamatkan. Tidak peduli apa yang dia inginkan. Meskipun harus aku juga bersedia. Lu Chen. Kenapa kamu membawaku ke dealer 4S? Kalau tidak, atau aku bawa kamu ke hotel. Saya tidak melakukannya. Di siang bolong. Pergi ke hotel sangat tidak pantas. Kita pergi malam saja. Aku tidak mau pergi. Kita datang ke sini untuk apa? Membeli mobil. Lu Chen baru saja memberiku 200 ribu. Masih ada uang untuk membeli mobil. Tuan dan Nyonya, permisi. Kalian ingin membeli jenis mobil apa? Saya datang untuk mengambil mobil. Siapa nama Anda? Nama saya Lu Chen. Sebelumnya di sini. Saya mengambil H9 dengan pembayaran penuh. Silakan tunggu sebentar. Saya akan segera memeriksa. Lu Chen. Apakah H9 ini mahal? Dia tampak sangat terkejut. Masih oke, kan? Harganya hanya sekitar 1 juta lebih. 1 juta lebih. Lu Chen. Jangan-jangan dia adalah anak kaya yang menyamar. Sudahlah. Ayo kita lihat. Saya perlu ke kamar kecil. Lu Chen, kamu mengikutiku. Kamu terlalu berpikir. Kamu seorang pengantar makanan. Juga datang untuk melihat H9, ya? Jangan bermimpi. Kamu tidak akan bisa membelinya seumur hidupmu. Jika saya bisa membelinya, lalu bagaimana? Nikmati. Terus saja bicara. Apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Bahkan jika kamu mengantar makanan selama 10 tahun, kamu tetap tidak akan bisa membelinya. Hai, Chen Xinyan. Apakah mungkin, Lu Chen adalah mantan pacarnya yang mengantar makanan? Suami, sedang membicarakan apa? Shen Zhaoxia. Shen Zhaoxia. Hai, teman sekelas Chen Xinyan. Saya tidak salah dengar, kan? Kamu memanggilnya suami. Iya, benar. Suami saya membawaku untuk membeli mobil. Aku panggil kamu. Kamu tidak mungkin ditipu olehnya, kan? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil? Tentu saja tidak. Suami, kamu bilang kan? Gadis kecil Shen Zhaoxia ini. Mereka sedang berakting. Menarik. Iya, tidak boleh menipu siapapun. Menipu kamu, ya? Eh, bagaimana menurutmu tentang mobil ini? Kita beli saja. Astaga, gadis ini cantik sekali. Jauh lebih baik daripada Chen Xinyan ini. Dari mana Lu Chen, si malang ini, mendapatkan keberuntungan seperti itu dalam berhubungan dengan wanita? Lu Chen, jangan di sini. Memperbesar diri dengan cara yang tidak benar. Jika kamu bisa membeli mobil ini, saya panggil kamu kakek. Apakah kamu yakin? Aduh, yakin. Itu sangat pasti. Lihat saja aku tidak membongkar.
Nanti aku akan menunjukkan kemampuanku lagi. Gadis ini, cepat atau lambat, dia akan jadi milikku. Ayo. Katakan sekali lagi. Aduh, saya akan mengatakannya 10 kali lagi. Lalu apa? Jika kamu Lucien bisa membeli mobil ini, saya panggil kamu kakek. Baiklah, tambah satu cucu lagi. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa beli mobil ini ya? Saya tidak tahu. Kamu punya berapa banyak? Iya, kamu tahu seberapa jauh aku. Aku tahu seberapa dalam kamu. Kamu. Tuan Lu, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Urusan mobil sudah selesai. Bisa dibawa pergi kapan saja. Apa? Tidak mungkin. Dari mana dia punya begitu banyak uang? Suami memang hebat. Aku sudah tahu kamu tidak akan menipuku. Tentu saja. Hanya sebuah mobil saja. Siapa yang tidak bisa membelinya? Lu Chen. Apa yang telah terjadi? Kita sudah putus. Apakah aku perlu menjelaskan padamu? Chen Xinyan. Ternyata kamu adalah milik Lu Chen. Mantan pacar ya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu melepaskan, bagaimana aku bisa punya kesempatan? Bersama Lu Chen, ya? Itu. Selalu di sisi, kan? Apakah kamu masih ingat janji kita? Ingin berbuat curang, ya? Mau tidak? Aku akan mengunggah video ini ke internet. Biar semua orang senang-senang. Nah, aku sarankan kamu. Jangan terlalu sombong ya. Cepat lihat ini. Orang ini tidak bisa dipercaya. Aku bersaksi. Dia bilang beli langsung panggil kakek. Saya juga mendengarnya. Saya juga mendengarnya. Bicara harus ditepati. Ayo panggil kakek. Kamu panggil atau tidak? Jika saya tidak salah ingat, istrimu seharusnya. Tidak boleh kamu cari pacar. Jika saya mengirim video ini kepadanya. Ini. Kakek. Keras sedikit, saya tidak bisa mendengar. Kamu. Kakek. Cucu yang benar. Itu. Kakek akan pergi. Tidak perlu mengantar. Selamat tinggal 4. Selamat tinggal. Lu Chen. Bagaimana bisa tiba-tiba begitu kaya? Kakak Bian. Bukankah kamu bilang? Apakah kamu akan membelikan saya mobil? Kenapa ini pergi? Mau beli apa? Jika bukan karena kamu, saya bisa membuat kekacauan sebesar ini di sini. Berani kamu memukul saya? Apa salahnya jika saya memukulmu? Benarkah kamu menganggap saya mesin ATM? Pergi. Jangan datang lagi mengganggu saya. Tidak bisa. Saya pasti harus mengambilnya. Dari tangan Shen Zhaoxia.